Indra Uno di episode keberapa nih? 38. Kok ketutup itu tulisannya? 385. Hari ini kita akan ketemu dengan teman-teman dari komunitas OKOC Skies atau Skies Indonesia. Dan kali ini mungkin dari yang Jakarta ya. Oke, mohon maaf nih waktunya dari flyernya nggak pas karena barusan ada tamu yang berkunjung ke rumah sehingga apa? Tamunya harusnya akhirnya tamunya harus sama Winnie harus diminta apa ya? Minta pulang, diminta pulang karena harus live. Oke, mohon maaf ya teman-teman. Nah, saya rasa ini udah semuanya datang ke sini, tapi saya tayangin sebentar aja ya ininya. Tayangin yang nanya. Namanya Bila. Saya mungkin ke sini dulu. Hai Pak Indra, minta saran untuk pengelolaan usaha mie instan dengan stand seperti mie event gitu dong. Ini kok saya ngeblank ya. Lopis Nanik, Waalaikumsalam. Tunggu, hai Pak Indra, saya baca lagi komentarnya. Minta saran untuk pengelolaan usaha mie instan dengan stand seperti mie event gitu dong. Saya nebak-nebak aja ya. Kira-kira ini adalah makan cepat saji kayak Indomie telur kornet gitu, internet singkatannya yang ada di mana-mana pakai stand gitu ya, kira-kira gitu ya. Kalau misalnya salah nanti saya tinggal DM aja ya. Tapi pada dasarnya semua pengelolaan usaha menggunakan atau makanan apapun, fashion itu nomor satu, kita harus punya bayangan bukan apa yang kita mau jual. Kalau ini kan ngomongnya udah langsung mie instan gitu ya. Saya selalu nyaranin teman-teman pikirin dulu siapa yang mau beli. Siapa yang mau beli, baru kemudian mikirin siapa yang mau jalanin. Ya, siapa yang mau beli, dan kedua, kalau pertanyaan pertama udah kejawab, pertanyaan kedua, siapa yang jalanin. Nomor 3, baru apa yang mau dijual. Ya, jadi urutannya gitu ya, 1, 2, 3. Kenapa 1, 2, 3 gitu? Karena menurut saya cenderung teman-teman mikirin apa yang mau dijual dulu sebelum memahami siapa yang mau beli. Nah, dengan pertanyaan siapa yang mau beli duluan, itu teman-teman berpikir bahwa oh iya, pasar atau marketnya harus dipikirin dulu sampai jelas, di benak itu jelas. Jangan sampai saya mau buka aja lah di sini, nanti berharap orang yang lewat akan datang berhenti beli. Nah, itu menurut saya perencanaan yang belum matang. Nah, artinya kita perlu tahu persis gitu. Kalau perlu sampai nomor telepon dan namanya. Siapa yang mau membeli, pelanggan 100 pelanggan pertama, 200 pelanggan pertama, atau bahkan sampai 500 pelanggan pertama. Ya, kita harus tahu. Nah, baru itu udah terjawab pertanyaannya. Pertanyaan kedua, siapa yang jalanin? Ya, siapa yang jalanin itu bukan siapa aja yang jalanin. Oh ya, saya sendiri yang mau jalanin, tapi bagaimana juga jalaninnya. Artinya mengelolanya gimana.
Udah kita tulis, kita coret-coret gitu ya. Ada di kepala, kita turunin di tulisan. Supaya apa? Proses nurunin dari kepala ke tulisan itu adalah proses analisa, dan kita di situ lebih banyak dapat ide-ide atau kreasi-kreasi dari situ. Baru berikutnya, oh iya, kalau pelanggannya ada atau pembelinya ada, terus yang ngejalaninnya juga ada dan tahu gimana ngejalaninnya, atau ahlinya, atau separuh ahlinya, atau tahu siapa yang ahlinya. Baru yang ketiga adalah kira-kira pelanggan ini akan beli apa, yang ngejalaninnya bisa bikin apa. Kalau itu ketemu, berarti produknya juga ketemu. Dan kalau udah ketemu, diputerin lagi ke pelanggan, atau pertanyaan pertama diputerin lagi. Mau gak nih, kalau produknya ini, pelanggan yang tadi udah didefinisikan di pertanyaan pertama membeli produk ini. Diputar terus gitu ya. Terus ada pertanyaan, boleh nggak sih, ngomong-ngomong suara saya kedengeran ya, boleh nggak sih, hmm, tunggu, oh ya, eh ini burung ya, kok burung sih, nggak burung kan gambar videonya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, boleh nggak sih kalau kita mikirin apa yang mau dijual dulu? Boleh aja, tapi setelah kita dapat itu atau punya itu, diputerin ke pertanyaan pertama lagi. Nanti siapa yang beli ini? Habis pertanyaan pertama ke, artinya mulai dari pertanyaan ketiga ya, kejawab yang pertanyaan pertama kejawab, balikin ke pertanyaan kedua, siapa dan bagaimana nih jalaninnya. Baru diputerin lagi ke nomor tiga, apa yang dijual. Puterin lagi ke pertanyaan pertama, kedua, dan ketiga sampai stabil. Artinya apa? Nggak ada yang berubah. Nah, habis itu kita siap. Kira-kira gitu ya saran saya, mudah-mudahan membantu 3 langkah dalam mengelola usaha stan atau mie instan dan seterusnya ya. Wah, Winnie terlambat join ini Winnie. Winnie juga barusan ngirim ini juga terlambat, gimana men? Oke, kalau nggak diatur sama Winnie tadi, mungkin masih ngobrol dengan tamu. Untung diatur walaupun udah terlambat. Toko Zava, waalaikumsalam. Skies Bogor bergabung. Nopidu Sibulat, waalaikumsalam. Carica, waalaikumsalam. Sehat, sama-sama. Kain Sari Jakarta. Thank you. Oke, sekarang kita lihat siapa yang hadir di sini. Oke. Nih, Nani Kurniati sama Coach Eka. Coach Eka. Oke. Bunda Dewa Daru, waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Coach Eka ini owner kedai Bad Bang, dan Nani Kurniati owner Lopis Nani. Yuk kita, bentar ya, ini saya berhenti berbagi dulu. Udah itu terus saya invite. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, keren. Halo, Assalamualaikum, Bro. Waalaikumsalam. Wah, suaranya keren banget nih. Itu bergema-gema gini, bergema, ma. Pakai audio, Bro. Wow, gitu. Oke, mudah-mudahan nggak feedback ya. Iya, mudah-mudahan. Oke,
Ini masih loading nih. Yang loading siapa nih? Yang loading. Bu Nani kayaknya. Oh, iya. Oh itu hilang. Oke, Coach Eka, siap. Iya, siap. Siap, Prof. Dari tadi siap. Oke, mohon maaf ya terlambat. Tadi ada tamu soalnya. Oke, kita mulai dengan ada yang gitu ya, ada orang di luar. Kita mulai dengan perkenalan pribadi ya. Iya. Silakan Coach Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Indra yang udah memberikan kesempatan bagi saya untuk ikut ngobras malam ini. Tadi pagi sih dihubungin sama Coach Ida. Ya, alhamdulillah ya. Perkenalkan dulu, nama saya Eka, sering dipanggil Coach Eka. Saya Korda OKOC Skies Bogor. Kebetulan emang dari pertama tuh udah lama Coach Ida meminta, ayo Coach Eka ikut ngobras. Coach Ida berikan kesempatan dulu kepada teman-teman yang lain sebagai penyemangat. Baru nanti saya gitu. Nah, jadi alhamdulillah malam ini diberi kesempatan bisa ikut ngobras. Saya di sini adalah bisnis kuliner, bed bank, tapi sekarang berambah ke aplikasi dan juga baju, sama juga untuk perlengkapan tanaman kayak hidroponik, terus untuk semai ikan atau untuk pelihara ikan. Jadi mulai merambah ke usaha itu. Hobi saya itu suka menganalisis kehidupan orang-orang sebagai penyemangat diri saya. Karena terkadang dari hidup itu kan ada namanya jatuh bangun ya Prof. Saya untuk memotivasi diri itu supaya jangan larut dalam kesedihan, kadang suka ngelihat, wah ini gembel ini hebat banget ya, dia bisa bertahan hidup di luar gitu. Kenapa saya dikasih cobaan gini, kok mewek gitu. Itu kadang suka motivasi. Jadi apapun yang ada di sekitar saya suka nganalisis untuk masukkan diri sendiri. Untuk sebagai perbaikan diri sendiri. Saya sangat suka menganalisa, terutama juga tentang dunia politik dan ekonomi. Jadi kalau buku-buku, ya, kalau buku-buku tuh banyak politik, Prof. Karena kata dosen saya itu, ekonomi dan politik bagaikan dua sisi mata uang. Satu pincang, satunya pincang, gitu. Jadi kalau berbisnis, kamu harus perhatikan politik juga, karena akan mempengaruhi usaha kamu, gitu. Nah, jadi saya juga suka dunia politik, dari usaha ekonomi ke politik juga. Nah, terus juga saya mulai mendirikan usaha ini karena merasa saya butuh pekerjaan. Tapi saya itu sukanya dunia yang dimana tidak penuh aturan, karena sebagai ibu rumah tangga, saya masih pengen nih ada anak di samping, bisa ngedidiknya, ngerawatnya. Akhirnya saya terpikirkan dengan food and drink. Kita kuliner saat itu dari 2019. Kenapa kita namakan Bed Bank? Sempat ini namanya bukan Bed Bank, tapi Putri tidak pakai kumis. Terus kita ganti Bed Bank, kenapa? Bertarung bengis. Karena ketika kita maju, tempatnya diambil sama yang punya, kan kita nyewa kios gitu. Ketiga maju lagi, diambil lagi gitu, dialih dan dicontek usaha kita. Di situ pikir hidup kita emang harus bertarung. Bertarung itu totalitas. Dalam arti gini, di dalam bisnis itu siapa yang kuat itu yang menang. Nah, dari sinilah kita pakai nama Bed Bank filosofinya. Terus kita terpikir lagi, produk kita buat siapa ini? Masanya siapa? Akhirnya terpikirlah. Jadi dari tradisional menjadi milenial. Untuk anak rantau dan traveling. Kenapa? Kami membuat kemasan kecil yang bisa dibawa bagi yang traveling. Mungkin yang suka naik gunung atau apa, mereka bisa membawa kemasan yang kami jual. Jadi target pasar kami itu adalah untuk anak rantau dan para traveling. Nah, anak rantau itu gimana? Mereka yang merantau bekerja, tidak sempat memasak, jadi kita siapin nih, gitu Prof. Jadi ya mungkin juga saya tertarik juga nih di dunia aplikasi. Sekarang itu mungkin agak tertinggal ketika ngelihat teman-teman mulai maju ya. Jadi saya beralih ke snack video.
Snack video jadi host dulu. Dikasih dua pilihan sama pimpinan agensinya. Kamu mau host apa kreator? Kreator ini banyak banget gitu. Kalau kamu host, kamu bisa mempromosikan dagangan kamu gitu. Jadi kepikir demikian, akhirnya memilih host. Jadi kita dapat salary dari host, bisa juga memasarkan produk. Nah, jangan pernah takut mengambil tindakan kalau prinsip saya. Jadi ada tawaran, ada kesempatan, yuk ambil gitu. Nah, dalam host selalu memakai ini bed bank. Orang selalu bertanya, bed bank itu apa? Terkadang kita menyiapkan produk terbaru kita, rendang kering ayam suwir. Mereka lihat, oh ya tertarik. Kan bisa dikirim. Kebetulan kan OKOC Express toh. Jadi sekarang jualan itu lebih ke online daripada offline gitu. Nah, ketika orang beli langsung kita kirim. Ongkir murah banget pakai OKOC Express. Jabodetabek hanya 5.500. Alhamdulillah Prof, sekarang udah mulai berjalan pengiriman dari permintaan gitu. Nah, mungkin itu aja Prof dari saya. Terima kasih banyak. Karena waktu juga ya bisa ke Bu Nani. Ya, Assalamualaikum Oke, Prof. makasih Coach Eka. Ya. Ayo Mbak Nani, perkenalan diri. Ya, salam. Oke. Aduh, deg-degan. Assalamualaikum Prof. Ya, suara saya terdengar jelas ya? Tarik nafas, Ya. Benar. Grogi ketemu apa? Ketemu Prof. Grogi. Jangan. Ya Allah, Saya ya. tidak Ya. galak. Ya, terima kasih Prof Indra. Ya, terima kasih Prof Indra atas kesempatannya sebagai founder OKOC Indonesia. Juga kepada Coach Ida Nur Chin sebagai pembina dari OKOC Skies Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Ya, salam kenal ya. Perkenalkan, saya Nani Kurniati, biasa dipanggil Nani. Saya owner dari Lokistani. Nyontek ya, Prof ya. Nggak apa-apa. Semangat Bu. Ya bikin nih. Aduh, jadi apa sih ya? Ya, saya pertama kali kenal Coach Ida itu kan di acara Jackpreneur Kecamatan Makassar. Lalu kemudian pas Coach Ida membentuk OKOC Skies, itu karena udah ngeklik, jadi saya langsung gabung aja gitu sama Coach Ida. Gitu sampai sekarang jadi member OKOC Skies Jakarta Timur. Gitu. Jadi saya asli Betawi, Kampung Makassar. Prof Indra, Kampung Makassar, Jakarta Timur. Saya juga campuran tapi nih jadi agak-agak sipit kan dari Tionghoa Muslim. Mu'alaf ya saya mu'alaf gitu. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah Prof. Ya amin. Terus saya juga saya ibu dari 2 anak laki-laki ya, masih SD ya Prof ya gitu. Jadi saya wirausaha juga, ibu rumah tangga juga gitu. Kalau passion saya itu dari zaman sekolah, entah kenapa kalau ditanya cita-cita apa gitu, saya selalu jawab wirausaha. Saya mau buka lapangan kerja, saya mau ngurangin pengangguran gitu ya. Dari dulu begitu. Walaupun awal lulus SMA ujung-ujungnya kerja gitu kan. Ujung-ujungnya kerja sama orang gitu. Tapi ada masa di mana saya akhirnya mutusin untuk wirausaha dari belum nikah. Terus pas sudah nikah sempat vakum dan akhirnya kembali wirausaha lagi gitu. Saya hobi olahraga ya, senam, bulu tangkis juga. Pokoknya
gerak-gerak lah biar apa, biar body nggak kaku-kaku gitu. Keren. Apa aja. Walaupun nggak Keren jadi Bunda. atlet juga gitu. Yang penting gerak lah ibaratnya gitu. Saya juga hobi senang. Saya juga senang bertemu dengan orang-orang baru, orang-orang yang mempunyai energi positif, berkumpul dengan komunitas yang mempunyai kegiatan positif. Jadi kalau ketemu teman baru tuh bawaannya SKSD aja gitu, Prof. Gitu. Apa ya? Baru kenal juga apa ya? Kenal udah lama gitu ya. Jadi saya senang seperti itu. Apa ya? Udah gitu aja sih. Kalau usaha saya di bidang kuliner. Kalau usaha saya di bidang kuliner itu putus-putus ya. Enggak. Ya, Saya dengar kok. Aman. oh iya ya. Usaha saya di bidang kuliner itu sejak 2019 ya. Waktu itu sebenarnya saya itu marketing properti tadinya, Prof. Gitu, marketing properti online. Saya digital marketing, jadi pemasaran online. Kalau ada Sabtu Minggu biasanya itu jam sibuk konsumen survei, baru saya ke kantor untuk mengawal mereka survei gitu ya, Prof. Tapi ada masa di mana jari jemari saya ini karena kebanyakan ngetik, akhirnya kaku, kena apa? Kena syaraf gitu ya. Jadi nggak bisa, sempet beberapa lama gitu nggak bisa buat ngetik tuh sakit gitu. Dan ya udah akhirnya saya memutuskan usaha gitu. Itu juga saya di properti itu saya leader. Alhamdulillah saya membawahi 50 tim marketing gitu. Jadi mengajari mereka tuh dari nol banget, dari nggak bisa sama sekali sampai alhamdulillah mereka punya penghasilan dari properti, jualan properti via online juga, lewat marketplace, lewat iklan berbayar seperti itu gitu. Iya. Oke, Aduh, jaringan. Oke, lanjut. Aman. Ayo, Sinyalnya ini ya. Nah, ini udah oke lagi nih. Cek. Ya, cek. Ya. Lalu di dunia kuliner itu awalnya saya jualan nasi uduk. Tapi saya melihat peluang juga rumah makan Padang kok banyak ya gitu. Terus akhirnya saya muncullah ide jual nasi Padang tapi paket murah, cuma 10.000 sampai 12.000 ya per paketnya. Tapi saya juga menggunakan bahan-bahan yang fresh. Jadi saya ambil quantity nih, Prof. Jadi saya ambil laba sedikit tapi penjualan banyak begitu. Ya alhamdulillah waktu itu buat saya prestasi ya, sehari laku 30 paket di offline itu seneng ya, namanya apa, namanya baru mulai kuliner gitu, terus laris kan alhamdulillah. Terus akhirnya juga daftar GoFood, 3 bulan kemudian baru aktif. Terus setelah GoFood-nya aktif, alhamdulillah penjualan meningkat, sehari bisa 50, bisa sampai 100 juga. Dan rata-rata yang pesan ke kami tuh instansi, Prof, gitu, dari Auri, dari rumah sakit, dari bandara. Terus terakhir itu dari sampai ke Duren Sawit sama Bambu Apus, itu kan lumayan banget jauh ya dari rumah tuh, bisa 5 kilo ya. Alhamdulillah gitu, seneng gitu ya, Prof ya. 5 kilo dari rumah kan lumayan jauh. Tapi ordernya ke saya, padahal saya waktu itu masih, sampai sekarang pun masih gerobakan jualannya. Jadi pakai gerobak gitu jualannya gitu ya. Alhamdulillah, karena waktu itu juga saya pakainya walaupun dengan harga 12.000,
tapi saya packaging dengan seperti kemasan itu apa yang di restoran ayam crispy yang ada di mall tuh, Coach. Jadinya pakai kemasan seperti itu gitu. Dengan harga segitu tapi saya tetap packagingnya saya usahain bagus gitu, Prof. Nah, tapi ya pas 2020 itu kena pandemi. Jegret tuh langsungan ya namanya saya baru terjun di kuliner ya. Ibaratnya waktu di properti kan saya biasa iklan berbayar ya, Prof ya. Artinya keluar modal. It's okay, artinya resiko pasti ada gitu. Tapi sayanya nggak bisa lihat peluang gitu kan. Orang lagi care, lagi takut beli makan di luar, saya tetap aja jualan gitu. Apa? Jadi nggak bisa apa ya? Nggak bisa baca peluang gitu, Prof. Kesalahannya di situ. Jadi yang ada jualan bukannya apa? Bukannya untung malah habis modal karena laba yang kemarin tabungan saya hasil jualan properti juga saya pakai tuh buat modal putar terus gitu ya. Ya udah oke, hari ini nggak balik modal, tabungan masih ada, mikir gitu ya. Kalau mikirnya gitu kan akhirnya diputar lagi sampai kehabisan modal bener-bener tinggal terus tinggal duit 50.000 tuh, aduh bingungan 50.000. Ya Allah, saya apa sih beratnya ya bingung ya, Prof ya. Biasa saya dapat apa sih dari properti kan, terus juga kemarin buka lancar, terus juga sebelumnya teman-teman pada bantu ya orderan nasi box untuk dibagi Jumat berkah gitu, Prof. Nah, sisa 50.000 jualan apa, bingung gitu. Tapi ini di segini-gininya kalau nggak jadi modal, tewas lah kita ibaratnya gitu kan. Nah, terus akhirnya kata mama kan jualan lopis dari 2017. Kata mama, saya punya usaha laundry juga dari 2017. Sama, down banget juga. Pas pandemi itu pertama, ya orang masih takut. Yang kedua, semua musim online, kerja online, sekolah online. Jadi ibaratnya seragam cuman buat mejeng, foto, kelar gitu kan. Berarti masih bersih kan, ditaruh lagi. Atau di dalam baju, didobel kan, Prof, gitu. Jadi ibaratnya dibuka lagi gitu. Karena pelanggannya tuh biasanya baju seragam sekolah, seragam kerja gitu. Ketika semua online, terasa banget gitu. Orderan amazing lah dari yang tadinya saya sampai nolak-nolak gitu ya karena overload gitu kan, sampai akhirnya menurun gitu. Wah, kata saya, aduh ini nggak bisa ini begini terus gitu ya. Apa sih ibaratnya? Ya udah akhirnya dengan 50.000 itu saya jualan lopis tuh. Terus juga karena di deket lapak saya jualan nasi itu udah ada mama jualan lopis, nggak mungkin kan jualan lopis itu juga. Akhirnya saya cari tempat yang gratis ya, karena ya duit tinggal segitu nggak bisa bayar apa nggak bisa bayar sewa tempat juga gitu kan. Terus jualan lah di jembatan Jagorawi di dekat rumah Kampung Makassar ya. Pas momennya juga alhamdulillah momennya pas Ramadan ya, Prof ya. Jadi kan cocok tuh lopis. Ya alhamdulillah ya dari situ income mulai masuk ya. Alhamdulillah dari yang tadinya Loading ya. Sinyalnya goyang. Sinyalnya goyang kayaknya. Kampung Makassar juga Jakarta Timur nih, pada deket nih. Ini keren banget nih, saya mau belajar nih gimana sih suaranya bisa menggema gitu. Pakai audio, Bro. Kan kadang Ini host audionya itu kita diluarin. disarankan pakai audio. Oh gitu. Oh putus. Iya, Terputus. Oke, nanti saya undang lagi ya, Bu Nani. Keren tadi iya. ceritanya, sangat inspiratif. Ya, inspiratif banget ceritanya gimana bertahan ya, gimana bertahan di pandemi ini. Pandemi. Nah, nah
kita nih yang berikutnya kita sekitar masih ada 25 menitan gitu. Kalau bisa langsung promosi. Ayo kedai Batman, langsung promosi. Jualan Iya, apa? ya. Harganya berapa? Di mana belinya? Terus kolaborasinya gimana dan seterusnya. Silakan. Iya, terima kasih Prof. Kebetulan dari Kedai Pet Bank ini kita lagi produk baru yaitu rendang kering ayam suwir. Ya Alhamdulillah kita ada reseller juga di Jakarta Timur. Kebetulan nih mau ngasih produknya tadi baru dikirim gitu. Karena katanya ada permintaan buat anaknya bawa ke pesantren. Ini mau diproduksi lagi buat kirim besok gitu. Jadi belum bisa ditampilkan tapi di IG ada. Juga udah promosinya juga ada iklannya di IG gitu. Nah, rendang kering ayam suwir ini dia tahan lama, jadi bisa sebagai oleh-oleh untuk pesantren atau juga ke umroh atau haji bisa dibawa kemana aja bisa dibawa dan dia tahan dengan kemasan kita botol kecil. Tapi mohon maaf, tadi rencananya sih mau karena ada permintaan dadakan gitu, kita kirim langsung lewat ekspedisi. Nah, juga kita ada jual baju juga, karena kalau baju masih ada. Jadi baju kardigan yang langsung jilbab, yang kalau paket iklannya gitu, siap, langsung pakai gitu loh Prof. Ini bentuk bajunya kebetulan masih di dalam gini. Jadi beli satu kardigan ini dapat bonus satu daster. Harganya 135.000, itu udah free ongkir Jabodetabek. Itu promo kita gitu. Nah ini juga usaha home industry dari teman-teman gitu ngebantu. Jadi kita bisa jualan itu tanpa modal sebenarnya di kondisi seperti ini. Kita nggak harus berpikir modal dan modal. Jadi saya hanya ngejualin produk teman berawal. Ketika pandemi pasti semuanya mengalami hal yang sama, kisah yang sama, cerita yang sama. Untuk mengatasi itu saya berpikir, iya benar, iya ini Prof. Rendang keringnya, itu simpel banget, bisa di kantong juga, bisa di tas juga, gitu. Ya Alhamdulillah permintaan itu udah lumayan juga. Ketika pertama teman beli, dia ngerasa enak, lalu dipromosi. Dan akhirnya anaknya mau jadi reseller, itu dijualkan lagi. Gitu. Prof, sinyalnya loading ya Prof. Iya ini. Juga. Enggak, aku dengar terus kok. Aku dengar terus. Iya. Jadi lanjut. Saya berpikir begini, ketika pertama itu gimana caranya ngejualan tanpa modal usaha. Jadi saya menjadi reseller dulu pertama produk-produk dari teman-teman. Kita jual tawarin dan juga sambil menjual minuman karena minuman itu modalnya nggak perlu terlalu besar. Nah minuman ini alhamdulillah kita suka permintaan kayak pengajian dan yang lainnya kita antar itu. Biasanya permintaan terbesar kita adalah daerah Tangsel, Tangerang Selatan. Jadi kita antar, minta pesan, oh iya ini besok pengajian 60 botol minuman kita bawa terus sekian. Jadi dari modal itu kita kembangkan sehingga pikir lagi nih kondisi politik seperti ini ya. Ukraina sama Rusia perang, pasti pengaruh ke ekonomi, semuanya bakal naik. Akhirnya kita ngerambah Prof. Jadi gimana caranya untuk ketahanan pangan? Orang akan butuh tanam menanam. Nah, kita jualan lah perlengkapan dari hidroponik, terus juga yang mau misal nih melihara lele di teras gitu. Jadi kita jual tuh perlengkapannya media tanam. Itu kita jual karena sebelum orang mengambil, kita ambil dulu nih pasarnya. Jadi kita jual dengan harga yang murah. Orang bisa ngambil kita. Nah, kemudian ada teman begini, ya udah sini saya jualin. Kebetulan kita ada ekspedisinya. Tinggal japri, ayo siapa yang mau beli, kita kirim ongkir. Jabodetabek kardigan itu dapat hadiah satu daster dengan harga hanya 135.000, free ongkir Jabodetabek. Nah, ini untuk pemula memasarkan produk baju
Jadi juga ada produk yang lainnya selain kuliner. Karena emang kita kuliner harus bertahan, harus siap dengan ketahanan pangannya. Prof sama Bu Nani muter-muter ya Iya, sinyalnya. Aman, Nah, aman. Iya, aman. iya, Prof dengar Dengar terus. Dengar, dari Mbak. tadi. jadi itu dari Dengan sedikit-sedikit aja kok. iya Instagram, terus juga kemudian dari konten yang saya buat. Saat live streaming, saya menawarkan ke orang-orang yang sudah jadi fan yang suka nongkrong setiap kali saya live. Alhamdulillah, kayak gitu. Wawat, karena juga sempat juga memasarkan gitu yang awet-awet, dendengnya Bu Wawat, terus juga rendang juga. Jadi setiap kesempatan momen selalu digunakan untuk promosi produk. Selalu menawarkan dan juga di situ teman itu dari Sabang sampai Merauke yang duduk di dalam room saya, bahkan ada yang dari Malaysia, alhamdulillah. Jadi kita perkenalkan, ambil momen itu terus diperkenalkan, termasuk dengan konten-konten. Beli tidak beli, prinsipnya memperkenalkan Bed Bank. Jadi setiap momen selalu memperkenalkan merek Bed Bank dan juga ikon diri sendiri gitu. Nah, perlahan-perlahan saya mulai dengan modal yang paling kecil. Ketika bangkit itu modal paling kecil, karena apa? Saat ketika saya mulai tinggi nih, itu tempat langsung diambil ahli. Wih, mikir dong gitu, mana udah stok barang banyak, terus juga tempat diambil yang punya, jualan. Berpikir lagi gimana caranya itu merambah pasar ulang. Nah, mulai kita terus berpikir, inovasi, alhamdulillah adanya Bed Bank, kita promosi sendiri karena belum mampu membayar endorse ataupun yang lainnya. Jadi untuk teman-teman semuanya, ini sebagai suatu contoh ya, kita ngelihat bagaimana orang bisa memasarkan mereka di konten, kenapa kita enggak gitu. Jadi saya ngecoba, orang bisa kenapa saya enggak gitu, apa yang enggak saya ikutin dari mereka, kenapa mereka bisa ngejual dalam sehari sekian gitu. Saya belajar terus Prof, sampai malam kemarin alhamdulillah itu semuanya karena Allah ya, itu sangat bertuah sekali, langsung dari orang snack videonya. Seorang pokok yang kita panggil gitu, dia membagi ilmu trik kontennya loh gitu. Ini bisa buat usaha, bagaimana kamu bisa menjadi YouTuber, snack video maupun Instagram atau TikToker gitu. Gimana cara membuat konten itu, lama kita tongkrong dan dia tertentu Prof. Jadi sebagai inspirasi Prof pengen juga nanti di Bogor gitu, kita ngadain acara dengan mengundang beliau gitu untuk berbagi. Nah, bagaimana cara? Jadi pikir, oh iya ya, kita bisa bikin konten dengan produk kita yang menarik, tapi dapat cuan juga. Kita sebagai YouTuber gitu, kita sebagai snacker, kita sebagai TikToker. Nah, itu sempat lama. Bagaimana dia ngebagiin trik-triknya? Mungkin itu perlu juga buat teman-teman UMKM. Jadi jangan pernah takut ada peluang, ambil semua kesempatan. Ketika kita menunda, berarti kesuksesan kita juga tertunda. Ketika ada orang yang membagi ilmunya secara cuma-cuma, kenapa enggak kita tongkrongin, korban sedikit waktu dan korban sedikit kuota. Itu kalau bagi saya. Jadi alhamdulillah Prof, itu sangat inspiratif sekali ketika mulai berpikir dengan yang lainnya, yaitu periklanan. Gimana serius dengan mini vlog iklan. Nah, insya Allah mudah-mudahan nanti Prof, pengennya gini, kita rencana, pengen ada nanti biar Prof sama Pak Sandi juga ke Bogor, ngeramein teman-teman semuanya, amin ya Allah. Tapi juga dengan siap dengan mini vlog iklan kita, buat produk teman. Terus siaran langsung nih, di snack video, buat semangat teman-teman. Nah ternyata teman-teman host itu ada yang punya usaha kuliner juga Prof. Banyak. Kemarin kita ketemu dia punya usaha daster. Terus juga baju batik dan lainnya. Nah host juga. Jadi saya ajakin gimana kita live streaming bareng gitu. Dan dia mau bagi teman-teman yang mau menjadi resellernya. Nah berarti peluang kita banyak asal kita mau merambah dunia itu. Jangan hanya yang offline aja. Ayo kita masuk ke medsos dunia maya.
Saya sempat juga, kamu kok berhijab maunya jadi host segala macam gitu. Saya kan butuh uang. Saya butuh uang. Kita hidup nggak munafik, kita butuh uang. Kita mati aja harus ada uang. Penguburan makam juga pakai uang. Ya Prof ya, semuanya pakai uang gitu. Dan saya nggak ngelakuin hal-hal yang di luar agama. Saya hanya promosi. Setiap live selalu promosi. Pernah juga kayak kami ini Prof, itu tantangannya besar. Selalu memojokkan hijab. Ditanya, Ukti kupecadar, kenapa Ukti jadi host? Gimana dengan pada ustazah yang ceramah? Kan mukanya juga di layar. Terus apa yang salah dari kami? Gitu. Jadi di situ tantangan yang terbesar saya. Kami tidak melakukan hal-hal yang di luar syar'i, tapi banyak yang komen. Sedangkan orang yang tidak syar'i gitu, itu malah ikut nongkrong dan dibiarkan. Itu yang sering terjadi, Prof. Kita juga udah bermitra Prof sama agensi Boom pimpinan, dan dia siap mau ngebantu teman-teman UMKM. Pendaftaran di agensi itu free sebenarnya, tapi terkadang ya ada oknum-oknum yang bandel. Biasa mereka menetapkan tarif nih buat yang masuk terus dengan foto, nggak ada sebenarnya. Kalau kita lewat jalan yang benar, insya Allah dipimpin dengan cara yang benar, itu nggak ada membayarnya nggak ada. Kalau kita jelas, nah dari sini juga saya mulai berpikir, saya bertanya, ada satu host Prof cadar juga, penghasilannya itu udah 15 juta Prof, baru 3 bulan sebagai host. Masya Allah keren banget. Di situ saya tanya, saya ngambil ilmunya, gimana kamu kok bisa eksis dengan bercadar dengan para spender yang udah siap terus nongkrong gitu ya Prof ya. Terus dengan kalimat dia itu nggak ada yang ini, nggak ada yang keluar daripada syar'i gitu. Jadi di situ mulai mengambil trik, kenapa saya berani mengambil sikap, katanya dari usaha saya yang bangkrut tempat jualan, saya berani mengambil sikap di aplikasi ini, saya tidak pernah rugi. Kalau kita investasi katanya ataupun menabung di bank belum tentu dapat segini. Nah, jadi kalau di Sistem Host itu ada 2 ya Prof ya. Kita dapat koin langsung ke snack videonya bentuk dolar, agensi juga bentuk dolar gitu. Jadi 2, kita dolar. Kalau dolar turun gaji kita juga nyungsep. Dolar naik kita juga alhamdulillah gitu. Masya Allah. Nah, di sini saya ngelihat bahwa dengan kita syar'i pun kita bisa sebenarnya banyak momen untuk kita meraih rezeki yang Allah kasih, asalkan ada niat di hati kita mau belajar, mengambil kesempatan. Saya prinsipnya begini Prof, saya nggak mau pernah menjadi follower, saya pengen jadi leader. Ada kesempatan saya tahu langsung masuk, saya langsung deketin, saya tahu nih siapa ini, oh ini pimpinan agensinya. Langsung dihubungin dan beliau welcome banget gitu. Kak ayo dong bantuin nih, kita punya teman-teman UMKM, oh ya ayo monggo gitu. Nanti kita adakan insya Allah nanti di Bogor, ini mulai juga kayak pendaftaran Shopee Food ya. Ya bagi teman-teman yang di Bogor yang ingin mendaftar Shopee Food, silakan lewat Skies Bogor. Kita acaranya itu di Kinanti Coffee. Alhamdulillah Prof, itu Bu Sekdis Kota Bogor mau memberikan tempatnya free buat kita dan bisa berkantor di sana Prof. Jadi di lantai atasnya difasilitasi dan bahkan apa yang diperlukan mau disiapkan gitu. Alhamdulillah itu benar-benar support Bu Sekdis. Bu Santi yang malam ini katanya belum sempat, tadi ajak juga gitu di sini, ayo dong Bu gabung di sini. Nah jadi bisa mendaftar di sana setiap hari Jumat sampai bulan Agustus, minggu ke-3 Agustus ya. Jalan Tanah Baru, Bogor Utara, di Taman Ruko Kenari, Blok E2, nomor 5. Nah, jadi bagi yang berminat mendaftar Shopee Food juga. Nah, kita mulai ini berpikir jangan maju sendiri. Ayo kita maju bareng-bareng. Kenapa demikian? Saya mencontoh dari Pak Indra. Mencontek dari perjalanan Prof Indra, Pak Sandi, Coach Ida gitu. Coach Ida aja ngeliat, Coach Ida mah keren, ada peluang langsung ambil, ada peluang langsung ambil gitu. Kadang ngeliat Coach Ida nggak pernah mau jadi follower, lalu pengen leader. Jadi kita belajar dari orang-orang atas kita yang udah sukses. Kita belajar, kita ngelihat bagaimana sepak terjangnya. Sempat bertanya juga sama Coach Ida, gimana jalannya, saling sharing gitu. Coach Ida keren Masya Allah gitu. Nah Coach Ida juga udah di snack video Prof.
Prof, Oh, Coach Ida. Iya, Coach Ida, ayo gabung. Cuma kita beda family. Kalau saya Bung, Coach Ida KKB, tapi insya Allah satu agensi nanti. Sama-sama di alhamdulillah. Bung juga agensinya. Cuman beda Alhamdulillah. family. Dan nanya, gimana Coach Ida? Iya, saya juga udah ngerasain uangnya. Ayo dong teman-teman yang lain. Jadi bagi yang mau bergabung di agensi, bisa nanti melewat link tautan Boom Skies Bogor. Karena harus melewat link saya. Kalau enggak kan pimpinan agensi susah ngelihat. Kalau lewat link saya, dia langsung lihat, oh ini di bawah saya. Karena ada beberapa admin yang lainnya gitu. Nah kalau lewat saya nanti kita bikin kelompok khusus yang Oke. untuk Oke. UMKM. Iya. Nah jadi bagi yang ingin beralih juga UMKM sekali mencari cuan dan juga promosi nanti bisa mendaftar. Dan juga bagi yang berminat mencari kardigan, bagi yang berhijab ya simple paket. Nggak sempet nih buru-buru jadi jilbab, itu udah langsung simple siap pakai. Hanya harga 135.000, free satu daster, free ongkir Jabodetabek. Nanti silakan ke Instagram Kedai Bed Bank atau nanti lewat WA 0858 9415 6623. Nah, atau bisa juga ke Shopee Bed Bank. Pokoknya semuanya ada bed bank-nya, nggak jauh dari bed bank gitu. Nah, Mantap. untuk Bedbank, ongkir Betarung Bengis. bed bank, Bedbank, Betarung Betarung Bengis. Bengis, betul ya? Iya, Betarung Bengis, kita nggak mau kalah. Pokoknya kalau bisnis itu siapa kuat itu yang menang. Jadi kita nggak mau lemah. Apapun kondisi, kalau jatuh yang ini, kita rambah yang ini juga. Cuma karena di tengah kondisi pandemi, jadi saya juga mulai beralih juga kayak baju dan juga tadi yaitu untuk kesiapan pangan. Nah teman-teman juga perlu untuk kesiapan pangan agar bisa ngejual tetap harga yang tetap stabil, nggak harus kejar-kejaran. Gitu. Terima kasih banyak buat Cin yang udah mensupport. Cin Ini selalu ada mensupport Cin loh, nih. Prof. Tuh, ada Iya, Cin tuh. selamat malam Nah, Cin. Assalamualaikum. Makasih banyak nih. Pokoknya Cin itu selalu mensupport. Ayo nggak apa-apa gitu. Juga insya Allah nanti tadinya sih rencananya Juli loh Prof kita mau ngadain, tapi karena ada suatu hal yang juga berbenturan juga dengan Shopee, insya Allah nanti awal tahun kita mau, tapi dengan amin. persiapan-persiapan tuh yang udah mateng, amin ya Allah, semoga Prof bisa berbagi lagi ilmunya ke Bogor ya Prof. Nah, Coach Ida Amin. juga. Ya Rabbal Alamin. Amin, semoga kita Amin. semua diberikan umur yang panjang, kesehatan ya Prof. Amin. Dan juga semoga Amin. ya Allah senantiasa meridhoi dan memberikan keberkahan pada bisnis kita semua. Amin. Mungkin itu aja Amin. Prof dari Oke. saya. Nanti waktunya kalau Makasih saya nih. banyak. Iya, sama-sama Iya, iya. Prof. Ini luar biasa. Promosinya lengkap, padat, panjang kali lebar. Iya, ini ada yang nyapa nih, Wajik Betawi, Waalaikumsalam. Ada Eka Sia DC, tetap semangat Coach Eka. Terus ada Furina, ya Mbak Furina, Waalaikumsalam. Ini jualan kopi Bali, kopi dari Puputan, mantap. Oke, ada Aditya juga, semangat Bu Nani katanya. Itu sebelum putus. Nah, Bu Naninya sebelum putus. Oke, nah kita punya waktu kira-kira 10 menit nih ya, 10 menit, 3 menit terakhir nanti saya pakai untuk kalimat penutup dari masing-masing. Udah itu, tapi sebelum sampai sana berarti kita punya 7 menit. 7 menit untuk apa? Untuk nanya-nanya ke saya nih. Nah, silakan Mbak Nani nanya-nanya ke saya, nanti juga dari Coach Eka. Kalau misalnya saya bisa jawab, saya jawab. Kalau enggak, nanti Cin sendiri yang akan jawab ya, langsung. Oke, thank you. Cin, Silakan, Cin. silakan. Apa ya? Ada Coach Eka pertanyaan dulu buat saya, deh. Mbak Nani? Oke, Coach Eka, silakan. Coach Eka. Yes. Penutup ya Prof ya. Penutup apa nih?
pertanyaan. Sebelum Tanya pertanyaan. Oh, pertanyaan pertanyaan dulu. pertama. Iya, sebenarnya pengen sekali ini pertanyaan ini udah lama dipendam. Pengen bertanya kepada Prof. Indra, gimana kiat-kiat sukses Prof. Indra dalam kondisi apapun, tetap eksis, tetap seger, tetap tersenyum, tidak ada keluh kesah, seolah-olah itu kayak tanpa masalah dan beban. Pengen minta tip-tip khususnya nih biar berbagi, biar bisa kuat di kondisi apapun gitu loh. Iya, iya, iya. Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa. Ini pertanyaan kok susah-susah amat ya? Oke, Kadang saya ngelihat Prof itu kan berbagi ya. selalu happy gitu. Saya berbagi nih. Saya coba saya sharing dulu ya. Jadi ternyata kalau kelihatan seperti relax, terus cool gitu ya, terus selalu mengatasi masalah, ternyata nggak terlalu bagus juga. Karena orang lain pikir ini kayaknya dia kurang kurang struggle nih, kurang berjuang atau enak banget gitu ya, nyantai-nyantai udah bisa dapat ini dan itu gitu ya. Jadi ternyata ada yang berpikir seperti itu ya, ada yang berpikir seperti itu. Walaupun kalau susah ya saya pelajari untuk diri sendiri. Kalau senang saya berikan kepada orang-orang lain. Jadi nanti pas saatnya saya ketemu sama orang lain itu nggak ada lagi perasaan susah gitu ya. Walaupun tentu pasti ada aja ya ujian dari Allah itu pasti ada. Selama kita hidup selalu diuji. Kalau kita mau nggak ada ujian itu berarti kita sudah di dalam kubur. Ya kira-kira gitu. Jadi kalau guru saya bilang ke saya gini, kalau kita bisa berlatih untuk melihat segala sesuatu, baik buruk itu adalah suatu kewajaran, kita tidak akan terlalu senang atau terlalu sedih. Jadi di tengah-tengah aja. Apa tuh? Nah, istilahnya apa? Statis dong, Prof. Umatan wasaton. Statis dong, Prof. Kalau tengah-tengah kan statis dong. Iya, jadi bukan apatis, tetapi kita senang, tapi tidak yang terlalu senang. Terus ada susahnya sedih. Tidak berlebihan. Ya, jadi ada di tengah-tengah terus gitu ya. Nah itu memang nggak sehari 2 hari gitu ya bisa seperti itu. Perlu banyak berguru kepada orang-orang yang lebih bijaksana dari saya, dari kita, dan senantiasa membuka diri terhadap apapun yang tadi teman-teman sampaikan. Kadang-kadang Coach Eka, kita justru lebih banyak belajar dari cerita-cerita orang yang gagal, yang banyak cerita pahitnya, ala-ala jamu gitu ya. Justru lebih banyak yang kita bisa petik dari sana. Ketimbang gimana sih ceritain dong, bisa sukses atau enggak gitu ya. Kok bisa begitu sih? Karena menurut saya setiap orang itu pasti punya alurnya sendiri-sendiri. Dan alur tersebut terkadang kita bisa replikasi, tetapi terkadang juga memang itu pohon rezekinya dia gitu. Ya, jadi kita udah bekerja sama jamnya, udah bekerja sama ilmunya, udah bekerja sama dengan ibadahnya gitu ya, sama ibadahnya gitu, tetapi memang output atau hasil itu adalah prerogatif Allah gitu ya. Allah yang tentukan. Nah, jadi kita nggak bisa ngukur dari terutama yang dari kasat mata ya. Justru kita harus ngukur dari kok ini orang aman aja atau tentram-tentram aja ya. Dia punya cara untuk lebih kalem,
terus nggak bergejolak gitu emosinya. Justru menurut saya itu suatu hal yang patut kita gali dari siapapun yang kita temui ya. Seberapa susahnya dia atau seberapa senangnya dia, tampaknya biasa-biasa aja. Nah, jadi kalau saya sharingnya gitu aja, bahwa kalau kita bisa melihat segala sesuatu itu adalah suatu kewajaran, berarti kita bisa lebih tentram, lebih apa ya? Saya senangnya bukan senang tapi lebih bahagia gitu ya. Bahagia itu nggak tergantung suasana hatinya kepada sesuatu hal yang di luar diri kita ya. Jadi kira-kira gitu Coach Eka, mudah-mudahan membantu. Tapi kalau belum nanti kalau kita bicara tadi pertanyaannya Coach Eka itu gimana kita bisa istilahnya punya power bank sendiri gitu ya, di dalam diri kita punya power bank sendiri. Jadi selalu dalam kondisi ngecharge, artinya nggak lowbat. Walaupun seringkali juga saya merasakan ada waktu-waktunya yang lowbat. Tapi kalau orang yang saya sebutnya punya power bank sendiri itu, memang ada dua tipe ya, dua tipe manusia dari segi perilaku. Yang satu tipe yang lebih kita sebut ekstrovert, atau dia mendapatkan energi dari luar dirinya. Dan ada satu tipe lagi yaitu orang yang introvert. Ya, ini nggak hitam putih ya, tetapi introvert itu cenderung dia dapat energi dari dalam dirinya sendiri. Kalau ekstrovert itu dapat energi dari luar dirinya, ya berinteraksi sama orang, ada di alam dan seterusnya. Kalau introvert itu lebih cenderung dia ada waktu-waktu dia menyendiri untuk mendapatkan energi dari dalam dirinya. Nah, ini dua-duanya bisa dipelajari. Dan kalau kita bisa mempelajarinya, kita lebih mudah mengatur suasana hati kita, kita lebih mudah mengatur energi kita. Ya, oh ini Pak Nani bisa on. Nah, jadi itu adalah skill dua-duanya, dan skill itu harus dilatih. Halo Mbak Nani, tadi lagi tengah-tengah nanya, terus kepotong karena signal saya yang jebol. Oke, silakan. Tadi disambung lagi pertanyaannya, Mbak Nani. Ya, Prof. Indra, itu pertanyaannya gimana caranya biar pede pas live. Saya kan lagi belajar bikin konten TikTok ya, cara masak gitu kan. Cuma suka buyar gitu, Prof. Udah dibikin skrip nih, nanti apa aja, terus peralatan juga udah disusun kan sesuai urutan. Pas nyalakan video itu kan ada waktu berjalan. Tuh buyar tuh langsung karena udah aduh waktunya keburu nggak gitu. Itu jadinya gimana ya, Prof ya? Biar tetap tetap tenang gitu ya. Tuh ya, terima kasih. Oke, makasih. Nah, kebetulan Mbak Nani, saya itu beberapa kali pernah bahkan menjadi dosen ya, melakukan pelatihan tentang bagaimana berbicara di depan umum. Ternyata kalau kita gali teorinya dan kita lihat orang-orang yang sukses bisa bicara di depan umum gitu, seolah-olah dia nggak ada groginya, nggak pedenya. Itu padahal kuncinya adalah cuma dua hal. Satu, dia mengetahui keilmuan mengenai apa yang dibicarakan. Itu misalnya tadi Mbak Nani bilang skripnya udah diatur dan seterusnya, karena itu udah sehari-hari, itu keilmuan. Nah, yang berikutnya adalah latihan atau jam terbang. Nah, kalau dua-duanya ini dikombinasiin, dia menjadi suatu skill. Nah, artinya apa? Makin banyak kita berlatih, makin naik yang kita sebut sebagai skill levelnya atau keterampilannya, itu makin lama makin naik.
Nah, jadi kuncinya adalah kalau kita mau bikin suatu konten, udah itu terus kita punya script, wow keren banget ya punya script, itu Iya, biar kita enggak. ya itu kita skripnya itu harus hafal dalam kepala, nggak boleh luar kepala ya, hafal dalam kepala. Artinya apa? Dalam Kalau kepala. skripnya diambil, ya skripnya diambil, kita harus tahu persis di detik keberapa bicara mengenai kata apa, kalimat apa. Terus menit apa, keberapa kita harus tahu apa yang kita harus sampaikan. Dan kita tahu kapan kita harus angkat tangan seperti ini, kapan kita harus angkat suaranya seperti ini, atau kita rendahkan suaranya seperti ini. Harus tahu. Nah, kalau kita belum tahu itu, artinya apa? Kita belum berlatih cukup banyak. Ya, jadi saya bilangnya gini, kalau kita punya skrip, kita harus berlatih sekali membaca. Terus kita perbaiki, kedua kali lagi membaca. Ketiga kali kita udah mulai nggak lihat ini catatannya. Kita mulai lihat videonya. Ya, sekali-sekali kita boleh nengok. Nah, itu latihan yang ketiga. Latihan keempat, kita sama sekali nggak nengok ke catatan kita. Ya, semuanya dari awal sampai akhir. Berikutnya, itu baru latihan ya. Kelima, latihannya adalah kita hadirkan orang lain. Ya, atau kita rekam diri kita. Kita hadirkan orang lain, terus tanya feedbacknya ke mereka apa. Apa kesannya dari apa yang kita sampaikan. Udah itu terus kita perbaiki. Terus ke-6 kali kita latihan dengan baju dan alat-alat yang sudah disiapkan sambil berbicara, sambil melihat video, sambil melakukan demonstrasi. Itu ke-6 dilatih, ke-7 dilatih, ke-8 dilatih. Sampai akhirnya kalau kita bisa sampai 10 kali berlatih, itu artinya kita udah nggak ada waktu lagi mikirin, saya pede nggak ya? Kenapa? Karena semuanya yang dari kertas, dari skrip, udah pindah ke kepala semua tuh. Ya, ke dalam kepala, bukan di luar kepala. Artinya apa? Pede atau enggaknya seseorang itu adalah tergantung dia siap atau tidak terhadap materi yang dia sampaikan. Ya, jadi PD itu akan tidak menjadi penting kalau kita punya jam terbang yang cukup atau berapa kali latihannya. Jadi saya selalu bilang minimal 5 kali deh latihannya. Kalau 5 kali belum cukup, kaliin 2 jadi 10 kali. Ya, dan ini akan membuat kita jauh lebih lancar di video, di konten. Terus nggak ada mikir dulu apa namanya, itu maksud saya apa namanya gitu. Itu udah nggak ada. Ya, jadi udah dari awal sampai akhir itu bicaranya lancar, ada berhentinya, terus ada bertanyanya, ada intonasinya naik, ada intonasinya turun. Karena apa? Karena udah hafal. Ya, jadi sekali lagi kalau kita udah hafal, otomatis kita jadi pede. Kira-kira gitu yang saya bisa sharing nih. Ya, terima kasih ya Prof Indra. Ya, mudah-mudahan membantu. Nah, ini karena kita ada kelewatan, karena saya tadi terputus wifi saya, jadi kalimat penutup dari Coach Eka dan abis itu dari Mbak Nani. Silakan Coach Eka, kalimat penutupnya. Baik Prof, terima kasih. Kata penutup dari saya, untuk mencapai kesuksesan jangan pernah menunda peluang yang ada. Ketika Anda menunda peluang itu, maka berarti Anda menunda jalan kesuksesan Anda. Ambil raih apa yang ada di depan Anda, setiap peluang raih itu, jangan pernah ada kata ragu. Tetapkan niat dan semangat, jangan pernah jadi orang yang kalah dalam berjuang. Terus berjuang, terus semangat, intinya raih kesempatan dalam momen apapun. Harus belajar mau menginvestasikan dirinya, waktunya, jadi orang sih. Allahumma sholli ala Muhammad. Waduh, amin. Aman. Takut roboh lagi, Prof. Udah hampir selesai nih. Saya panggil Mbak Nani dulu ya.
Mbak Nani, ayo kata-kata penutup. Ya, ya, ya terima kasih Aduh, Prof. Indra. Ya, sama-sama. jadi ya karena tadi seperti saya bilang, saya pernah stroke dan 2021 juga kemarin sempat stroke ya, jadi off saya. Jadi karena saya couple bareng suami, jadi dia yang handle semuanya gitu. Jadi kata penutup dari saya adalah, insya Allah akan ada jalan bagi mereka yang mau berusaha dan menyertakan Allah dalam kehidupannya. Manusia bertugas untuk berusaha semaksimal mungkin, tapi hanya Allah yang punya hak progresif untuk menentukan hasilnya. Karena sesungguhnya tujuan manusia diciptakan adalah untuk beribadah, dan beribadah itu bukan sekedar sholat dan berdoa. Jadi ruang lingkupnya banyak ya, termasuk bekerja seperti itu. Dan jangan lupa order Lopisa nih, gularen. Tetap ujungnya ngiklan ya, Prof ya. Terus selalu beriklan dan promosi. Ya, Oke. di luar Jakarta juga bisa ya dikirim pakai Paxel gitu. Jadi pas sistem frozen, nanti pas begitu sampai bisa langsung dimakan atau dihangatkan dulu sebentar. Ya, terima kasih Prof. Indra untuk kesempatannya. Coach Ida juga Cin, terima kasih banyak ya Coach Ida nih, aku seneng banget ya, pembina aktif banget gitu. Jadi chemistry-nya dapet. Ya, terima kasih untuk OKOC ya, Atur nuhun, pelatihan terima kasih online-nya. Mbak Nani. Ya, sama-sama Prof. Terima Assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah ini gantian kita sama Mbak Nani, terus saya undang Coach Eka lagi untuk menyelesaikan kata-kata penutupnya. Karena tadi nggak selesai-selesai. Oke, mudah-mudahan Aduh, aman. salah muter, Prof. Iya. Wah, berarti emang nggak boleh ada orang ketiga, Prof. Iya, jadi cukup berdua saja. Iya. Terima kasih, Prof. Diulang lagi ini. Nggak usah, tadi udah kerekam, tapi Udah, ya, mungkin. kalimatnya. Ya, terima kasih kepada Prof. Indra Uno yang udah memberikan kesempatan kepada saya untuk ngobrol semalam ini. Juga terima kasih kepada Cin nih yang udah sungguh luar biasa ngedampingin, ngebina kita semua di Bogor, yang mau bersusah payah datang ke Bogor, yang mau berlelah gitu. Dan juga sangat berterima kasih kepada OKOC yang telah menjadi wadah bagi kami untuk menjadi UMKM naik kelas. Untuk maju bersama, amin ya Allah, amin. Untuk Prof nih, Prof, saya sangat memegang satu kalimat yang dari Prof itu yang sangat saya pegang. Untuk menjadi pohon yang besar harus kuat. Nanti ketika besar akan tahu mana rumput, mana ilalang. Itu setiap cobaan Prof itu selalu saya ingat. Benar, Prof bilang gini, kalau cobaan Anda masih kecil berarti belum siapa-siapa, tapi ketika cobaan Anda besar berarti Anda akan menjadi orang yang luar biasa. Saya genggam itu Prof sampai sekarang. Terima kasih banget, karena itulah penyemangat dan juga sebagai jalan saya terus sampai sekarang itu untuk menjadi kuat. Mungkin juga bagi teman-teman yang lain juga gitu, ketika ada masalah jangan pernah bersedih. Ingatlah, Anda akan menjadi pohon yang besar dari permasalahan itu. Anda akan tahu mana rumput, mana ilalang. Ketika ada sukses, Anda tahu mana yang akan Anda deketin Anda secara ikhlas, tulus, mana yang modus. Ya Prof ya, makasih banyak Prof. Ya, iya, saya belajar ngelihat Prof yang selalu bahagia, kayak nggak pernah ada masalah gitu. Makanya sekarang bertanya, makanya tadi memberikan pertanyaan. Masya Allah. Dan juga, iya, salam juga untuk Bunda Min Uno sebagai inspirasi saya juga ngeliatin yang semangat yang luar biasa. Saya contek, saya banyak mencontek dari Bunda juga gitu. Luar biasa menjadi inspirasi saya.
dalam keseharian. Salam buat Bunda Prof. Makasih banyak udah menjadi contoh dan inspirasi bagi kami gitu. Masya Allah. Terima Taala. kasih, itu aja. Salam oke-oce. Salam oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Makasih Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys. Suatu perjuangan tersendiri di mana nggak selamanya signal di rumah saya bagus, signal wifi, apalagi kuota ya. Tadi makanya itu bolak-balik saya nggak mau matiin wifi-nya, tapi ya nggak apa-apa lah. Kita bagian dari perjalanan, mudah-mudahan tidak mengganggu silaturahmi kita dan juga mudah-mudahan tidak mengganggu kita untuk belajar dan mendapatkan hikmah dari sharing-sharing Coach Eka dan Mbak Nani ya. Selamat beristirahat, udah 9:30. Nggak sadar ya, tiba-tiba udah 9:30. Brio Private, salam OKOC. Terima kasih teman-teman yang masih muncul di sini. Selamat istirahat, sampai jumpa, terus berjuang. OKOC. Assalamualaikum.